Saat ketiganya muncul lagi, mereka sudah berada di ruang lain. Jing Duan menggelengkan kepalanya, yang masih sedikit pusing. Setelah sedikit terbiasa, dia melihat ke langit. Dia tidak menemukan lubang bundar di langit. Dia bertanya-tanya, sepertinya kita tidak langsung jatuh. Kamu lihat ke sana. Ada lubang bundar di sana. Xiao Yan menunjuk ke titik hitam kecil di langit jauh. Kami memang diteleportasi. Tapi jarak teleportasinya tidak terlalu jauh. Aneh. Kekuatan jiwaku tidak merasakan bahwa posisi jatuhnya perisai telah bergeser. Mungkinkah itu hanya ditularkan ke tubuh daging dan darah? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berpikir. Lalu perlahan mengangguk. Kurasa aku mengerti sekarang. Lubang bundar ini adalah satu-satunya pintu masuk ke lingkaran dalam tanah magis. Jika pendatang pertama menyergap di bawah, orang-orang yang datang nanti akan mudah disergap. Oleh karena itu, situasi ini hanya dapat dihindari dengan menteleportasi orang-orang yang datang dalam jarak tertentu. Jadi sangat ajaib di area ajaib ini. Petir emas di tubuh Long Yu berdetak seperti peri. Aku hanya tidak tahu apakah teleportasi ini acak. Jika demikian, maka kita dapat menyingkirkan pelacakan bayangan. Sekarang, Xiao Yan melihat ke lubang bundar, melihat sekeliling lagi, dan mengerang perlahan. Lalu perlahan menggelengkan kepalanya. Karena untuk menghindari penyergapan, saya ingin berteleportasi. Itu pasti acak. Namun, bahkan jika kita benar-benar menyingkirkan jiwa pelacakan bayangan untuk sementara, kami juga saya tidak tahu. Lagi pula, kami menunjukkannya dalam kegelapan. Dan sebelum kami membunuhnya, kami tidak pernah tahu apakah dia bersembunyi di dekat kami dan akan menyerang kami kapan saja. Petik 2. Brengsek. Bai Huanxi. Bayangan jiwa ini benar-benar seperti gangren epidemi. Jing menatap kosong ke titik hitam di langit. Dan tiba-tiba kilatan warna ganas muncul di matanya. Karena dia juga teleportasi ada di dekat sini. Jadi mengapa kita tidak berlayar saja ke sini dan membunuhnya begitu dia masuk? Yah, menurutku itu ide yang bagus. Long Yan menggema. Jangan buang energi lagi. Xiao Yan mengabaikan usulan kebersihan dengan sedikit pemikiran. Apakah kita bertindak secara terpisah atau bersama-sama? Jika Anda bertindak secara terpisah, dapatkah Anda memenangkannya jika Anda menemukannya? Jika kami tidak bertindak secara terpisah, bahkan jika kami menemukannya, akan butuh sedikit waktu untuk mengejar ketinggalan. Pinggiran dalam tidak sepi seperti pinggiran luar. Di sini gunung-gunung bergelombang dan hutannya sembrono. Dengan usaha tersembunyinya, selama kita memiliki sedikit penundaan, dia cukup untuk melarikan diri melalui medan. Petik 2. Melihat mereka tercengang, Xiao Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, kita tidak perlu khawatir tentang bayangan jiwa. Tujuannya adalah untuk membunuhku. Jadi dia akan muncul. Kita hanya perlu berhati-hati. Dengan kekuatan kita, adalah kamu takut dia tidak akan berhasil? Yah, jangan terlalu memikirkannya. Tembok bagian dalam penuh dengan vitalitas. Ada banyak Warcraft canggih dan bunga-bunga eksotis. Mari pikirkan cara memanen lebih banyak. Oh, ngomong-ngomong, aku menemukan bahwa dinding bagian dalam adalah milikku. Kekuatan jiwa tidak lagi terhalang oleh kekuatan misterius seperti di pinggiran. Dan itu dapat mengalir tanpa hambatan. Ayo, jangan buang waktu. Perhatikan baik-baik medan terlebih dahulu. Dan perhatikan dengan hati-hati. Petik 2. Pengingat Xiao Yan menarik kedua pikiran itu kembali. Dan melihat dengan hati-hati ke lingkaran dalam ilusi. Ke mata, keluasan dan ketidakterbatasan. Tidak ada jejak bulan darah di langit. Hanya ada sinar matahari. Mungkin ini adalah sumber vitalitas yang tak terbatas. Di bawah langit, pegunungan mengelilingi lautan pepohonan. Pohon-pohon cemara merentangkan cabang-cabangnya yang kuat dan menopang payung-payung hijau. Tanaman rambat terjalin di antara dahan, seolah tertutup jaring besar, gelap dan suram. Meski tidak ada jejak Warcraft untuk sementara, suara mendesis dari waktu ke waktu di hutan bisa terdengar samar. Kami baru saja masuk, dan kami sudah bisa mendengar deru Warcraft. Sepertinya ada sekelompok Warcraft seperti yang dikabarkan. Kita harus lebih berhati-hati. Xiao Yan mengucapkan pengingat akan debu bersih dan naga itu. Keduanya mengangguk dan Jing Chun bertanya,
Dinding bagian dalam ini jauh lebih besar dari yang saya harapkan. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Ini benar-benar masalah yang sangat praktis. Xiao Yan berkata sebentar. Dan berkata sebentar. Saya tidak tahu apakah Anda merasakannya. Meskipun tidak ada efek bulan darah di sini. Tanda bulan sabit di dahinya tampaknya berada di bawah kekuatan misterius. Daya tarik. Petik 2. Mendengarkan perkataan Xiao Yan. Jing Wuchen dan Long Yan menjadi tenang dan langsung merasakan kekuatan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Pada saat yang sama, ada dorongan samar untuk membunuh di dalam hati. Apakah itu terasa? Melihat keduanya mengangguk sebagai penegasan, Xiao Yan sedikit mengernyit. Apakah Anda menarik pikiran Anda ke tengah? Bukankah itu akan membawa kita ke platform pemenang legendaris? Jing Jingchen tersesat sejenak dan bertanya. Itu belum tentu benar. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, pasti ada sangat sedikit orang yang bisa mencapai sekitar platform pemenang. Saya kira, kemungkinan besar ada area pusat pembunuhan dalam periferal, yang seharusnya menjadi pembunuhan. Tanah jasa. Petik 2. Jika saya menebak dengan benar, semakin dekat ke tengah, semakin kuat traksinya. Xiao Yan menambahkan, benar-benar, Jing Wuchen ragu. Kakinya tiba-tiba terasa berat di tanah, dan tubuhnya terbang ke depan seperti anak panah lepas dari tali. Ketika kecepatan bersih tanpa debu mencapai titik ekstrim, jaraknya ribuan mil. Di antara beberapa napas, Jingdu kembali mengagumi Xiao Yan di wajahnya. Itu benar untukmu. Semakin banyak kamu pergi ke tengah, semakin kuat rasa traksi. Kakak Xiao, apa yang kamu lakukan? Tebak. Jing bertanya dengan bingung. Long Yan juga dengan penasaran membuka matanya dan menatap Xiao Yan. Ini sangat sederhana. Karena namanya, membunuh gua darah. Xiao Yan menyentuh hidungnya. Karena tempat ini juga disebut, membunuh gua darah. Itu pasti tempat yang penuh dengan pembunuhan. Bagaimana banyak kaisar bisa bertarung di tempat tanpa batas ini? Itu titik buta. Hanya keberuntungan untuk bertemu. Kapan akan dibunuh? Petik 2. Itu masuk akal. Ada kilatan pencerahan di mata Jing Wuchen. Mengapa semua orang harus lari begitu bodoh untuk berpartisipasi dalam pembunuhan itu? Apakah kamu lupa kata-kata penjaga? Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. 10 orang yang tampil paling menonjol dalam pembunuhan berdarah akan menerima hadiahnya yang paling dermawan. Terburu-buru ke sini dan akan ada banyak orang yang memegang kebetulan. Itu menyapu seperti ngengat. Dan, tidak semua orang tertarik oleh kekuatan misterius. Kalau begitu ayo cepat dan dapatkan layanan yang lebih berjasa dan berjuang untuk 10 besar. Kita memiliki kekuatan itu. Bersih bebas debu sangat ingin dicoba. Xiao Yan membantu jumlah kesedihan. Saya berkata saudara. Biasanya kamu sangat pintar. Bagaimana kamu bisa menjadi idiot setelah diganggu oleh bayangan jiwa? Sekarang kamu bisa mengatasi begitu banyak orang sehingga kamu tidak bisa bosan. Membunuh mereka. Biarkan orang-orang itu membunuh dulu. Dan setelah sebagian besar dari mereka pergi, akankah kita pergi dan mengambil yang sudah siap? Pokoknya, mereka akan membantu kita menahan mereka. Ini gerombolan Warcraft. Ada banyak harta karun. Jadi kenapa kita tidak mencari mereka? Pergi dengan Bao, mungkin ada keuntungan tak terduga. Petik 2. Petik 2 petik 2. Jing Wuchen mendengarkan kata-kata Xiao Yan dan memutar matanya dengan panik sebelum dia berkata. Ini tidak bisa menyalahkanku. Siapa yang membuatmu begitu kuat? Hampir tidak ada lawan dan hal-hal yang tidak bisa kamu pikirkan. Apakah kamu tidak percaya padaku? Petik 2. Xiao Jingian hampir mengejutkan Xiao Yan dan memberinya tatapan tajam. Xiao Yan berkata dengan positif. Saya baru saja menyelidiki dengan kekuatan jiwaku. Sebagian besar Warcraft di dekat tepi ini tampak seperti bintang awal hingga pertengahan 5. Dengan kekuatan kami bertiga. Bahkan Warcraft di awal bintang 6 atau bahkan periode pertengahan bintang 6 dapat diperangi. Jadi seharusnya tidak ada bahaya. Tapi kami tidak tahu apakah kekuatan Warcraft yang sebenarnya di sini akan lebih tinggi dari nilainya. Jadi berhati-hatilah. Temukan grup yang lebih lemah pertama. Petik 2. Berbicara tentang Xiao Yan. Ada sebuah gunung tidak jauh di belakang jarinya. Ada sekitar selusin Warcraft bintang 5 awal di lereng gunung itu.
Ayo pergi ke sana dulu. Senang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Ada rasa iri di mata Jing Wuchen. Ayo pergi. Ada baiknya mendapatkan selusin inti sihir bintang 5 terlebih dahulu. Haha. Ketiganya terbang berdekatan satu sama lain di ketinggian rendah. Dan segera mereka melewati hutan dan mencapai tujuan mereka. Mungkin arahnya berlawanan dengan pusat Neiwei. Meskipun gunung ini tidak terlalu jauh dari pintu masuk Neiwei. Tetapi tidak ada yang peduli tentang itu. Setidaknya Xiao Yan tidak merasakan nafas kaisar lain yang sedang bertarung di sini. Ketiganya datang ke lereng gunung. Tetapi menemukan depresi berbentuk seperti lembah di bawah lereng gunung. Pemandangan di lembah benar-benar berbeda dari yang terlihat di luar. Seluruh lembah berwarna putih dan tertutup lapisan tipis salju. Beberapa sinar matahari menyinari pepohonan di kedua sisi lembah. Dan Anda dapat melihat reruntuhan di lembah. Di mana tidak ada rumput yang tumbuh. Dan temboknya rusak. Hanya yang besar di tengah tahta singgasana masih memiliki momentum yang baik. Tetapi juga terlihat bobrok di bawah kehancuran bertahun-tahun. Selusin Warcraft berbentuk burung tergeletak di depan singgasana. Paruh dan cakar emas mereka memantulkan kilau logam dalam cahaya redup. Bulu putih mereka tidak bernoda. Dan ekor tebal berayun sesuka hati. Warcraft apa ini? Long Yan belum pernah melihat World of Warcraft seperti itu. Mata dan pupil matanya sedikit menyipit. Dan dia menatap Xiao Yan dengan ragu. Aku belum melihatnya. Xiao Yan merentangkan tangannya dan mengarahkan pandangannya pada kebersihan. Jika saya tidak salah, ini seharusnya Razor Lion Eagle. Jenis World of Warcraft ini sangat langka di benua. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di dunia fantasi. Dan kami sepertinya beruntung. Petik 2. Jing Chen mencoba mencari ingatan di kepalanya dan menebak dengan terkejut. Ini baru awal dari bintang 5. Ada keberuntungan. Long Yan mengangkat bahunya, bibir tidak setuju. Nah, kamu tidak tahu. Elang silet-silet ini ganas. Terbang sangat cepat. Dan suka beristirahat di tempat yang sejuk. Konon tempat peristirahatan si elang silet biasanya memiliki air 9 mata air. Ned Dasles melirik naga melirik ke arahnya. Dia membenci ketidaktahuan Long Yan. Dan kemudian berkata dengan penyesalan. Sayangnya. Meskipun air dari 9 mata air ini sangat berharga. Tidak ada gunanya bagi kami. Air 9 mata air? Mata Xiao Yan berbinar. Bukankah air Jiuquan hanya yang dia butuhkan untuk membuat cinta jiwa? Liu Pin. Obat ke-6 kaisar. Meskipun air Jiuquan tidak terlalu langka. Tetapi juga sangat sulit ditemukan. Untuk memastikan salah satunya dibuat untuk setiap orang. Tentunya air Jiuquan lebih bermanfaat. Membunuh. Teriak Xiao Yan. Tubuhnya ditarik ke atas. Dan api kuno dari api kuno membawa suar. Yaitu. 3 kakimu Yanhua. Dia harus melakukan yang terbaik. Karena ada lebih dari selusin elang silet di sini. Jika mereka tidak bisa dibunuh dengan satu pukulan. Mungkin akan terjadi beberapa kecelakaan. Dengan pengerahan tenaga penuh dari Xiao Yan. Api virus yang memancarkan kekuatan tak terbatas membungkus semua elang silet di dalamnya. Sampai saat ini, elang singa silet itu menemukan bahwa tamu tak terduga telah datang dari wilayah itu. Dan mengangkat kepala mereka satu demi satu. Dengan sayap melebar dan meraung ke arah Xiao Yan. Sayangnya, kekuatan bintang 5 awal tidak cukup dengan pukulan penuh Xiao Yan. Elang silet hanya ditarik sejauh puluhan meter. Dan terkubur dalam api biru keabu-abuan. Mayat besar memancarkan hangus bau jatuh ke tanah dan menghancurkan salju di tanah. Sangat bagus. Langkah kaki Xiao Yan mendarat. Dan kegembiraan berangsur-angsur muncul. Kekuatan tempur Warcraft ini sesuai dengan nilainya. Dan belum ditingkatkan atau dimutasi karena berada dalam fantasi. Itu hebat. Jing Wuchen dan Long Yan sama-sama menghela nafas lega dan turun untuk mengambil inti sihir. Xiao Yan membalikkan tempat ini. Dia ingin melihat apakah air Jiuquan benar-benar ada. Beralih ke singgasana. Xiao Yan terkejut menemukan genangan air. Ada kabut putih samar di genangan air. Dan suhu di sekitarnya jelas jauh lebih rendah daripada tempat lain. Persis seperti air Jiuquan yang dicari Xiao Yan. Apoteker penyulingan menemukan bahan favorit. Seperti pria yang pergi ke gedung biru untuk menemui wanita cantik itu. Xiao Yan segera mengeluarkan botol porselen dari cincin Na dan menuangkannya.
dan mengisi selusin botol porselen besar sampai terlihat air di genangan air. Pada akhirnya, dia masih mengatupkan bibirnya dan mengambil botol porselen itu. Air dari 9 mata air yang dibutuhkan untuk memurnikan cinta jiwa, cukup, haha. Pikir Xiao Yan dengan geli. Lalu kembali ke singgasana. Bagaimana? Apakah aku benar? Ketika Jing Yan melihat ekspresi Xiao Yan, dia langsung menebak bahwa Xiao Yan telah menemukan air Jiuquan, dan langsung bangga. Kamu benar-benar memiliki banyak wawasan. Xiao Yan mengangguk dengan gembira. Mari kita lihat lebih dekat di sini. Mungkin ada hal baik lainnya. Aku selalu berpikir tempat ini terlihat seperti reruntuhan yang tersisa dari zaman kuno. Aku tidak melihat betapa rakusnya kamu. Tidak cukup untuk mendapatkan air dari Jiuquan. Jing Duchen bercanda dengan gembira. Semuanya mungkin. Dan toh itu tidak akan memakan banyak waktu. Xiao Yan tersenyum kecut. Lalu melihat dengan hati-hati ke pilar batu dan dinding yang rusak. Long Yan mengikuti Xiao Yan. Dan dari waktu ke waktu dia mengetuk kaki kanannya dengan senjata guntur. Long Yan tidak ingin menemukan sesuatu. Tetapi dia ingin mengikuti Xiao Yan di belakang untuk mencegah serangan diam-diam yang tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tempat ini sekilas terlihat jelas. Kecuali pilarnya adalah batu. Yang benar-benar membuang-buang waktu. Jing Wuchen bergumam di dalam hatinya. Bersandar dengan malas ke pilar batu dan menarik daunnya. Mata menyapu dinding batu. Hanya ada beberapa relief kuno di atasnya. Senjata ditembakkan ke pilar batu. Dan tidak ada suara teredam yang terdengar. Xiao Yan dan Long Yan dengan cepat mencari setiap tempat di reruntuhan. Tetapi tidak menemukan apapun. Haha, apakah kamu tidak menemukan sesuatu? Jing Wuchen sangat bangga dengan penilaiannya yang benar. Tetapi ketika dia melemparkan sisa daun ke tanah dan melangkah keluar, dia berteriak seolah menemukan benua baru. Yah, lihatlah. Salju di tanah sudah mulai meleleh. Saudara Xiao, apakah Anda mengambil air dari 9 mata air? Petik 2. Xiao Yan dan Long Yan melihat ke bawah. Dan benar saja. Salju di tanah perlahan-lahan mencair. Dan permukaan mulai merembes air secara bertahap. Dan tanah yang gelap bahkan tersingkap di salju tipis. Sebelumnya saya bertanya-tanya bagaimana tempat ini sangat berbeda dari tempat lain. Karena alasan inilah. Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia tiba-tiba menatap sudut setelah salju mencair. Lihat, sepertinya ada sesuatu di sudut itu. Lengan baju besar Xiao Yan melambai dan badai membuat angin kencang. Salju di seluruh tanah tersapu ke langit oleh gelombang Xiao Yan. Dan kemudian menguap menjadi kabut air di bawah suhu tinggi api langit. Ditemukan bahwa Jing Duchen dan Long Yan memiliki pola kabur yang diukir di masing-masing dari 4 sudut tempat itu. Ini sepertinya totem. Mungkin itu adalah identitas ras kuno. Mata Xiao Yan tertuju pada pola kabur itu. Dan dia melihat banyak garis misterius di atasnya. Tapi dia tidak begitu mengerti apa artinya. Tapi setelah beberapa kali membersihkan mata, matanya tidak bisa lagi digerakkan. Dan mulutnya sedikit terbuka. Dan beberapa kata tidak jelas. Ini adalah lintasan pisau terbang. Aku bisa tentu. Ini adalah lintasan pisau terbang. Pasti ada ras kuno dengan pisau terbang sebagai senjata di sini. Karena ada di sini, pasti ada di tempat lain. Bersih dan bebas debu. Sangat bersemangat. Menoleh untuk melihat pola pada pilar batu dan dinding yang rusak. Tapi setelah beberapa putaran mengitari reruntuhan, debu bersih berjatuhan seperti terong beku. Kecuali karakter dan pola pada pilar batu dan dinding yang rusak. Tidak ada pola yang mirip dengan lintasan pisau terbang. Saya selalu merasa bahwa pola di keempat sudut ini memiliki korespondensi yang jauh. Tidak ada debu. Anda mahir dalam pisau terbang. Saya pikir Anda mungkin harus memikirkannya dengan hati-hati. Mungkin akan ada penemuan baru. Xiao Yan dengan serius menyarankan. Ya memang. Dengan mata jernih di ruangan bersih. Berjongkok untuk mengamati keempat pola. Dari waktu ke waktu. Mengulurkan tangannya dan melakukan beberapa pukulan. Hingga pisau terbang terakhir ditembakkan. Terbang sesuai dengan jejak pada pola. Jaring bebas debu dengan cepat terbenam di dalamnya. Xiao Yan secara bertahap menemukan petunjuk di samping. Tidak peduli pola mana yang mengeluarkan pisau terbang itu. Bilahnya menunjuk ke singgasana.
Namun, sebelum naik tahta dengan Long Yan sendiri, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Xiao Yan melamun. Jing Wuchen juga membuat penemuan yang sama dengan Xiao Yan. Dia menghentikan pisau terbang. Matanya tertuju pada singgasana. Dan kemudian berjalan menuju singgasana dengan cepat. Dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan sedikit mengguncang langkahnya. Terkejut dengan suara langkah kaki, Xiao Yan mengerti niat untuk bersih dan bertanya, "Apakah Anda yakin berada di sini?" Pisau terbang menunjuk ke arah Jing Wuchen berdiri di depan tahta. Tidak bisa menyembunyikan emosi yang melonjak. Saya percaya itu tidak mungkin salah. Harus ada keterampilan dan keterampilan tersembunyi dalam hal ini. Kalau begitu, semoga berhasil. Xiao Yan melihat tahta lagi dengan hati-hati. Masih tidak menemukan kelainan. Tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan berdiri berdampingan dengan Long Yan dengan tenang. Menantikan kejutan yang bersih dan menyenangkan. Di lembah yang agak redup, tidak ada suara debu dan gemerisik pada material batu biru singgasana kecuali debu murni. Menunggu lama. Saat alis Xiao Yan mulai berkerut, Jing Duan merosot ke tanah dan membanting tinjunya ke tanah. Sangat frustrasi. Sungguh tidak. Apakah ini hanya Tuhan dan aku? Sebuah lelucon, karena tidak ada keuntungan. Mengapa tidak menghancurkan singgasana? Xiao Yan mengeluarkan penguasa kuno api langit. Pasti. Mungkin kita belum menemukan kuncinya. Pada pandangan pertama penghancuran tahta Xiao Yan, dia duduk dengan bersih dari tanah dan menyikat. Masih ada secercah harapan. Tapi tidak ada yang tersisa saat dihancurkan. Petik 2. Tetapi ekspresi Xiao Yan tidak berubah sama sekali. Karena saya mencoba semua metode dan tidak menemukan apapun. Mengapa membuang waktu lagi? Bukankah Anda mengatakan tidak ada apa-apa di sini sebelumnya? Saya sangat tenang tanpa harapan sebelumnya. Mengapa saya mendapatkan sedikit harapan saja? Itu selalu milikmu yang pantas untukmu. Itu seharusnya bukan milikmu. Dan tidak ada yang perlu disesali. Mungkin kejutan. Petik 2. Sayangku. Aku hanya tidak merasa sedikit enggan. Oke. Dengarkan saja kamu. Hancur. Melihat singgasana yang rusak. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dan mengangkat nadanya tanpa henti. Xiao Yan tersenyum. Melakukan tendangan voli dan menebas. Dan singgasana yang rusak itu pecah menjadi 4 bagian dalam debu. Dan runtuh ke kedua sisi. Memperlihatkan alas singgasana. Saya harus mengatakan bahwa pikiran Xiao Yan sangat teliti. Ketika dia mulai, dia juga memperhitungkan kemungkinan adanya harta karun di singgasana. Dia tidak menghancurkan singgasana menjadi banyak bagian, tetapi membagi kekuasaannya menjadi 4. Debu menghilang, dan batu biru padat masih muncul di singgasana mata ketiganya. Kejutan yang diharapkan oleh ketiganya tidak muncul, dan mata yang bersih penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Aku bilang kamu tidak bisa hanya melihat bebatuan yang bergerigi. Xiao Yan menyikat lengan bajunya untuk menghilangkan debu dari alasnya. Memperlihatkan permukaan batu gelap yang penuh dengan karakter padat. Ini, ya Tuhan, Jing Wuchen melihat kata pisau terbang samar-samar dari karakter-karakter persik yang dicat hantu itu. Dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Dan bertanya pada Xiao Yan dengan heran. Bagaimana kamu menemukannya? Apakah kamu terlalu khawatir bahwa menghancurkan tahta akan menghancurkan jasa dan keterampilan bersama? Dan memusatkan perhatianmu pada pecahan tahta? Xiao Yan menjawab secara alami. Dan saya tidak menemukan apa-apa dan pergi ke atas dan ke bawah melihat sekeliling. Saya tidak menyangka akan melihat beberapa torehan di tempat di mana sudut alasnya tidak tertutup debu. Itu sesederhana itu. Petik 2. Sesederhana itu. Kamu cemas tapi kacau. Tidakkah kamu mengerti? Long Yan mengajarkan kebersihan dengan cara kuno. Kamu brengsek. Nada dewasa seperti apa yang kamu pelajari? Jing Wuchen kembali ke pikirannya. Dan berkata dengan marah Long An. Dan tidak sabar untuk melihat ke bawah pada karakternya. Di mana karakter-karakter ini ditulis? Xiao Yan sama sekali tidak mengenali karakter ini. Apakah itu keterampilan bertarung? Tampaknya itu adalah teks dari ras kuno. Jing Wuchen menjawab ketika dia mengenali. Sepertinya itu benar-benar keterampilan bertarung yang cocok untuk latihan pisau terbang. Terlihat, ya, tidak. Mengapa?
Terlihat, banyak ras di zaman kuno telah dilenyapkan dalam sejarah. Dan kata-kata mereka secara bertahap dilupakan. Dan saya hanya mengerti sedikit. Ned merentangkan tangannya tak berdaya. Aku tidak yakin. Apakah kamu masih sangat bahagia? Xiao Yan merasa terdiam. Kegembiraan bersih dan tidak berdebu tidak berkurang karena pukulan Xiao Yan. Haha. Meski aku hanya memahaminya sedikit. Tapi aku masih bisa melihat kalimat pertama dari kalimat pertama. Aku masih bisa mengenali kata-kata, pisau terbang. Keberuntunganmu sangat bagus. Tepat setelah memasuki lingkaran dalam, kamu akan mendapatkan keterampilan bertarung tingkat dasar kelas dunia. Panjang mengerutkan bibirnya. Sedikit iri melintas di matanya. Tapi kamu hanya tahu kata-kata ini tidak berguna. Xiao Yan tidak bisa tidak mengkhawatirkannya sambil berbahagia untuk Jingjing. Aku tidak khawatir sama sekali. Aku punya teman yang sangat suka mempelajari pengetahuan ini. Bahkan jika aku bisa mengidentifikasi beberapa, dia pasti mengerti. Jing tanpa debu berkata dengan percaya diri bahwa matanya penuh dengan bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Xiao Yan menamparkan telapak tangannya dan membuka alisnya. Itu bagus. Saya tidak menyangka akan memanen inti sihir dan air dari 9 mata air lagi. Sekarang saya telah memanen ski pertempuran utama kelas dunia. Apa? Haha, Jing Wuchen juga tersenyum. Terima kasih kepada Brother Xiao. Jika Anda bersikeras mencari di sini, kami tidak dapat menemukan teknik bertarung ini. Menepuk bahu bebas debu. Mulut Xiao Yan sedikit miring dan tersenyum. Cepat dan singkirkan keterampilan bertarung bayimu. Ayo pergi. Masih banyak hal baik menunggu kita. Oke. Mengangguk dengan bersih. Seluruh kursi tahta dimasukkan ke dalam ring. Diikuti oleh Xiao Yan dan Long Ling melintasi lembah. Ketiganya memiliki panen yang bagus. Menatap langit yang cerah. Dan suasana hati mereka tiba-tiba menjadi lebih cerah. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Setelah mengalami serangkaian hal, Jing Wuchen telah lama dipimpin oleh Xiao Yan dan bertanya dengan lantang. Kamu melihat? Xiao Yan mengangkat tangannya dan menunjuk. Ada 2 kelompok orang di hutan konifer merah di sana. Dan mereka diharapkan untuk segera bertemu. Ada apa? Apakah ada harta karun lagi?